Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai hukum dan HAM dalam Islam. Berikut merupakan anak kelompok kami yang terdiri dari Nama saya Rehan Asri Prasetya. Nama saya Muhammad Ibe. dan saya Muhammad Fauzan. Untuk materi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan mencoba menjelaskan apa itu hukum dalam Islam. Menurut definisi, secara tertulis, hukum Islam adalah peraturan atau norma yang berlandaskan Quran dan Sunnah Rasul. Yang perlu dijadikan suatu garis besar, hukum Islam itu adalah kumpulan dari peraturan-peraturan yang dasarnya itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul yang tidak bisa dipisah dan saling berkaitan. Tujuan dari hukum dalam Islam itu adalah mengatur tingkah laku seorang hamba dalam bermasyarakat, baik antara hamba dengan Tuhan maupun antara hamba dengan sesama hamba juga. Definisi menurut Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi, hukum Islam adalah ketentuan Allah yang diturunkan demi kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Next. Selanjutnya ada prinsip-prinsip hukum Islam. Ada beberapa di sini yang bisa saya jelaskan. Yang pertama yaitu tauhid, yaitu hubungan antara seorang hamba dengan Sang Pencipta yang dijalankan dalam dasar hukum Islam. Yang kedua adalah keadilan, yaitu bagaimana seorang hamba dapat menerapkan sikap adil dalam kehidupan, terutama sesama manusia. Kemudian yang ketiga ada amar ma'ruf nahi munkar, yang berarti seorang hamba itu jika menerapkan hukum Islam akan mendekatkan kepada kebaikan dan menjauhkan daripada kemungkaran. Kemudian ada kemerdekaan dan kebebasan, yaitu hukum Islam sendiri mengajarkan kepada kita sebagai seorang hamba agar dapat menggunakan hukum Islam itu sesuai dengan zamannya, sehingga apapun permasalahan yang ada, tiap-tiap manusia berhak untuk mendapatkan kebebasan untuk memilih jalan atas suatu permasalahan tersebut. Kemudian ada persamaan atau egaliter. Kemudian ada juga ta'awun, yaitu tolong menolong, yang berarti seorang hamba harus saling membantu hambanya yang lain. Karena kita status sebagai seorang manusia, sebagai makhluk sosial yang dimana Tuhan kita sama-sama adalah seorang Muslim. Kemudian yang terakhir ada tasamih atau toleransi, yang berarti setiap manusia, setiap hamba pasti memiliki kekurangannya masing-masing. Sehingga dengan adanya penerapan hukum Islam dalam masyarakat, tiap-tiap hamba dan tiap-tiap Muslim diharapkan agar dapat saling mengerti dan saling merangkul antara semua Muslim yang lain. Next. Kemudian ada karakter hukum dalam Islam. Menurut Hasbi Asyidiki mengungkapkan bahwa hukum Islam mempunyai 3 karakter yang merupakan ketentuan yang tidak bisa berubah-ubah. Yang pertama ada takamul, yang berarti hukum Islam itu sempurna, bulat dan tuntas. Hal yang dimaksud di sini adalah hukum Islam tersebut sudah mencakup keseluruhan permasalahan manusia dari zaman Nabi Muhammad hingga zaman akhir zaman. Kemudian ada wasatiyah, yang berarti jalan tengah yang seimbang. Ketika seorang Muslim atau seorang hamba atau seorang kumpulan daripada Muslim menghadapi suatu permasalahan, hukum Islam dapat menjadi jalan tengah yang memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh Muslim secara kelompok. Kemudian ada harakah, yang berarti berkembang bersesuaian dengan zaman. Beberapa hal yang mungkin diterapkan pada zaman Rasulullah tentu tidak bisa disesuaikan dengan keadaan kita, terutama di zaman yang penuh teknologi seperti saat sekarang ini. Karena itulah hukum Islam menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Nah, sekarang kita masuk dalam hukum Islam. Nah, dalam hukum Islam itu sendiri itu mencakup beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek ibadah, yang dimana termasuk hukum yang mengatur bagaimana hubungan seorang hamba dengan Tuhannya, bagaimana seorang hamba dengan penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah aspek kekeluargaan, di mana itu mencakup beberapa hukum yang sangat luas. Di antaranya ada hukum wasiat, hukum warisan, hukum nikah, talak dan semacamnya. Dan ketiga adalah aspek muamalah, aspek sosial, di mana itu mengatur beberapa hukum yang mengatur beberapa manusia, seperti misal jual beli, utang piutang dan semacamnya. Dan yang keempat adalah mencakup aspek ekonomi, mencakup aspek mengatur harta benda kita, seperti misal zakat, sedekah dan juga infak. Next.
Sekarang masuk dalam fungsi hukum Islam itu sendiri. Nah, pertama fungsi yang pertama kita dapatkan adalah fungsi ibadah, di mana itu menjadi barometer ketaatan seorang kepada Tuhannya. Di mana jika kita mentaati perintah Allah, maka ketaatan kita akan menambah, dan jika kita melaksanakannya, maka kita akan berkurang. Yang kedua adalah fungsi amar ma'ruf nahi munkar, di mana bisa dibilang adalah fungsi menjaga kemoralan manusia, di mana yang artinya amar ma'ruf nahi munkar adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada keburukan. Dan yang ketiga adalah fungsi tanzim wa islah, di mana kita tahu setiap perbuatan kita maka ada konsekuensinya. Begitu juga dengan melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Islam, maka akan ada konsekuensinya atau hukumannya. Seperti misal orang yang berbuat zina dan belum menikah, maka dia akan mendapatkan hukuman berupa dicambuk sebanyak 100 kali. Dan yang keempat adalah fungsi mengatur dan memperlancar interaksi sosial. Sama saja seperti fungsi amar ma'ruf nahi munkar, di mana itu mengatur kemoralan manusia, maka dengan mengatur kemoralan manusia dia juga berfungsi untuk memperlancar interaksi sosial umat manusia. Nah, di Indonesia sendiri kita tahu Indonesia bukanlah negara khilafiyah, bukan negara Islam, tetapi beberapa undang-undangnya telah melaksanakan syariat Islam. Seperti misal Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1974 mengatur tentang peradilan agama, dan juga misalnya kedepannya. Nah, sekarang lanjut kepada tujuan hukum Islam itu sendiri dan juga hubungannya dengan hak asasi manusia. Sebagaimana sudah dijelaskan di awal tentang definisinya oleh para ahli, hukum Islam itu bertujuan untuk mengatur 5 hal. Yang pertama adalah penghargaan Islam terhadap nyawa atau menjaga nyawa seorang. Sebenarnya nyawa seorang itu merupakan suatu hal yang penting dalam hak asasi manusia, itu sesuatu yang tidak boleh direbut oleh orang lain. Dan saking pentingnya Islam mengatakan bahwa orang yang membunuh orang lain itu seburuk-buruknya manusia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang kedua, yang artinya barang siapa yang membunuh seorang tanpa alasan, maka seakan-akan dia membunuh seluruh umat manusia. Yang kedua adalah penghargaan Islam terhadap akal. Nah, mana akal itu adalah suatu hal yang sangat penting bagi kita, yang merupakan perbedaan antara kita dengan makhluk-makhluk lainnya, yang menjadikan kita bisa meningkatkan peradaban, membedakan yang hak dan yang batil. Dan saking pentingnya akal dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala melarang kita berbuat hal yang dapat merusak akal kita, seperti misal berjudi, minum khamar, dan juga mengkonsumsi narkoba. Dan yang ketiga adalah menjaga hak kepemilikan atau harta benda. Walaupun tahu Islam sendiri mengajarkan kepada kita bahwa akhirat adalah tujuannya, akan tetapi tidak mungkin kita mencapai tujuan tersebut kalau kita tidak bisa hidup dengan tenang di dunia ini. Maka Allah Subhanahu wa taala membuat peraturan yang menjaga hak kepemilikan kita, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi hukuman kepada orang-orang yang merebut hak orang lain, seperti misal mencuri, korupsi, dan juga membegal. Nah, Allah Subhanahu wa taala menerapkan hukum bagi mereka berupa dipotong tangan yang besar. Dan yang keempat itu adalah menjaga keturunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taqabbal zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sungguh itu perbuatan yang buruk dan sesuatu yang keji. Nah, dampak dari hal tersebut adalah bukan hanya kepada orang yang berbuat, akan tetapi pada anak yang dihasilkan dari perbuatan zina. Yang pertama, mereka tidak akan mendapatkan warisan, dan yang kedua, rasa malu itu datang kepada mereka, bukan hanya kepada orang lain. Lanjut, yang terakhir adalah penghargaan Islam terhadap keyakinan agama seseorang. Nah, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menghina atau bahkan mencela agama lain. Selanjutnya itu ada asasi manusia atau HAM menurut Islam. Konsep HAM menurut Islam itu terdapat pada perjanjian yang dikemukakan pada abad ke-15 Hijriah oleh Universal Islamic Declaration of Human Rights, di mana pernyataan HAM-nya terdiri dari 23 bab dan 63 pasal. Tentang aspek-aspek yang dibahas di dalamnya mencakup yaitu ada 7. Ada hak hidup, lalu ada martabat tentang manusia, prinsip persamaan di mana setiap manusia atau setiap makhluk hidup yang ada di muka bumi ini mereka memiliki hak untuk hidup dan berkegiatan yang sama. Lalu ada kebebasan berpendapat di mana setiap orang punya kebebasan dalam mereka menyampaikan pendapat dengan batasan
jangan sampai melukai syarat ataupun HAM seseorang lain. Lalu yang kelima, ini ada prinsip kebebasan beragama. Setiap individu di dunia ini mereka mempunyai kebebasan dalam memilih agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Lalu yang keenam, ada hak memiliki harta benda, di mana setiap individu memiliki hak untuk mempunyai harta benda apapun dan sebanyak apapun selama itu dilakukan dengan cara yang legal dan halal. Yang terakhir adalah hak atas jaminan sosial, di mana setiap individu mempunyai jaminan sosialnya, di mana hak kesehatan, keselamatan, dan lain-lainnya dalam dia menjalani kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu adalah perbedaan HAM menurut Islam dan Barat. Kalau kita sudah melihat Islam ini sudah pasti bersumber daripada kepercayaan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam firman-Nya di surat Al-Jasiyah pada ayat 18. Sedangkan teori Barat dia bersumber pada pemikiran filsuf terdahulu, yang berarti dia masih pemikiran seseorang, bukan langsung wahyu dari Tuhan. Yang kedua, dia kalau menurut Islam itu dia bersifat teosentris yang terdapat pada Az-Zariyat pada ayat 56. Sedangkan teori Barat dia bersifat antroposentris. Dan yang terakhir itu perbedaannya adalah pada dasarnya. Dasarnya untuk Islam sendiri dia mutlak sesuai kaidah Al-Quran dan Hadis pada surat An-Nisa ayat 56, di mana kalau sudah sesuai dengan Al-Quran dan Hadis, semua aspek di dalam hukum hak asasi manusia, semua hukumnya akan berdasarkan pada Al-Quran dan Hadis dan pasti mutlak. Atau nanti akan ada banyak pendapat-pendapat dari ilmuwan-ilmuwan dalam Islam. Sedangkan teori Barat dia terpengaruh oleh ideologi, budaya, dan nafsu manusia. Jadi setiap negara nanti akan beda, setiap manusia mungkin nanti mempunyai pemikiran-pemikiran yang beda. Jadinya dia tidak mutlak atau masih kurang stabil dalam hukumnya. Next. Selanjutnya ringkasan dari pada materi yang kelompok kami buat, yaitu adalah hak-hak hukum adalah hal yang penting untuk memastikan keadilan yang diperlakukan adil. Memahami dan menegakkan hak-hak ini sangat penting untuk melindungi diri, terutama untuk manusia atau makhluk hidup di dunia ini. Hak tersebut penting agar kehidupan kita bisa berjalan dengan baik dan setara semuanya. Nah, pada presentasi sebelumnya kami mendapatkan sebuah pertanyaan yang sangat unik, yaitu terkait dengan kasus kontemporer yang tidak ada hukum final dari Al-Quran dan Sunnah, seperti modifikasi fisik ataupun genetik tabu. Nah, dalam menghadapi kasus kontemporer yang belum memiliki hukum tegas dalam Al-Quran dan Sunnah, Islam menetapkannya melalui ijtihad para ulama dan kajian mereka dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan tujuan syariat. Umat Islam diperintahkan untuk merujuk kepada ahli para ulama, masalah dan fikri untuk la ta'lamu, dan tanyalah kepada ahli jika kalian tidak mengetahuinya. Nah, menurut ijma' para ulama terkait bayi tabung, sepengetahuan kami itu dilarang, akan tetapi terkait dengan mengubah fisik itu diperbolehkan selama untuk pengobatan dan perbaikan. Namun perubahan tanpa kebutuhan yang mengubah ciptaan Allah itu dilarang. Jika saja kita tidak memiliki mudarat akan konsul, maka tidak diperbolehkan untuk mengubah. Sekian dari kelompok kami, semoga presentasi yang kami berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.